Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Albert Dua Talas. Pada kesempatan kali ini gue bakal beri kalian tips cara mengatasi kesulitan dalam mencari topik pembicaraan dengan orang luar. Untuk itu jangan skip videonya supaya kalian paham dengan isi videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke inti pembahasan videonya. Oke, poin pertama yang perlu kalian perhatikan adalah yaitu bahas tentang rencana masa depan kalian masing-masing. Ini adalah topik pembicaraan yang paling penting ketika kalian berkomunikasi dengan orang luar, karena membahas tentang rencana masa depan itu merupakan suatu topik pembicaraan yang sangat menarik untuk sebagian mereka ya, atau mayoritas kalangan orang luar gitu. Nah, karena pembicaraan tentang rencana masa depan ini sangatlah berguna untuk mengatasi rasa bosan atau mengatasi rasa jenuh ketika kalian berkomunikasi dengan orang luar. Membahas rencana tentang masa depan ini bukan hanya meliputi tentang pekerjaan, bukan hanya meliputi tentang hobi kalian atau kesukaan kalian gitu. Bukan hanya tentang itu, akan tetapi rencana masa depan itu misalkan kalian dan orang luar ini memiliki rencana masa depan untuk menjalani suatu kepentingan yang sudah ditugaskan dari mungkin dari pekerjaannya atau mungkin juga dari hobi yang dia jalani gitu. Ini tentang rencana masa depan yang mereka lakukan gitu. Itu saja sih yang dapat saya berikan poin pentingnya dalam mencari topik pembicaraan yang sekiranya membuat lawan bicara kalian atau lawan komunikasi kalian itu tidak jenuh atau bosan ketika saling berkomunikasi gitu. Oke, next kita langsung aja ke poin yang kedua. Untuk poin yang kedua yaitu ceritakan pengalaman buruk dan baiknya ketika menjalani hidup. Ya, tentunya ini mungkin sedikit membuat lawan komunikasi kita sedikit cenderung 50-50 antara tertarik atau tidaknya gitu. Tapi ini memang topik pembicaraan yang sangat banyak sekali dari kalangan beberapa orang yang berkomunikasi dengan mereka gitu. Karena memang dengan ceritakan pengalaman buruk dan baiknya dalam menjalani hidup itu tergantung orangnya. Apakah orang tersebut orang tertutup atau terbuka. Bisa orang tertutup itu tidak mudah dalam menceritakan pengalaman hidupnya gitu. Untuk itu sebelum kalian berkomunikasi dengan mereka, tanyakan terlebih dahulu apakah mereka ini memiliki sifat pemalu atau mungkin memiliki sifat tertutup untuk tidak menceritakan pengalaman mereka atau pengalaman hidup mereka tentang baik dan buruknya perilaku yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke, langsung aja kita ke poin yang ketiga. Oke, untuk poin yang ketiga yaitu berikan gombalan maut untuk menarik perhatian orang luar. Oke, untuk poin yang ketiga ini menurut gue pribadi sih sangat ampuh banget ya, karena ketika kalian kehabisan topik gitu, apalagi yang harus dikeluarkan lagi jurus-jurusnya untuk bisa berkomunikasi dengan mereka gitu. Nah, saran gue yaitu menggombal atau merayu orang luar untuk merasakan sesuatu yang mungkin berbeda dari laki-laki di luar negeri gitu. Dalam artian di luar negeri itu kan kebanyakan dari mereka ketika mereka memiliki pasangan itu jarang sekali sebagian mereka merayu atau menggombal kepada pasangannya gitu. Untuk kalian yang mungkin orang Indonesia ya masalah hal gombal-gombal begitu ya mungkin kita rajanya kan. Ya mungkin saja, karena sebagian dari mayoritas laki-laki di Indonesia itu ketika mereka ingin mendapatkan pasangan, cara satu-satunya yaitu solusi adalah menggombal atau merayu seseorang untuk supaya si cewek atau perempuannya ini suka sama orang yang merayunya gitu. Untuk itu gue saranin buat kalian yang mungkin kehabisan topik dalam berkomunikasi dengan orang luar, yaitu saran gue adalah menggombal atau merayu orang luar supaya tidak jenuh atau bosan ketika kalian melakukan komunikasi antara satu sama lain gitu. Oke, untuk poin yang ketiga seperti itu. Untuk poin yang keempat yaitu mengenai tanyakan tipe cowok atau cewek seperti apa yang dia sukai gitu. Mungkin kebanyakan dari kita atau viewers yang sedang menonton video YouTube saya pada hari ini biasanya kebanyakan laki-laki. Karena apa? Karena laki-laki itu di Indonesia itu laki-lakinya terlalu banyak ya, atau dalam artian seperti untuk mendapatkan perempuan di dalam negeri itu sangat sulit sekali. Maka kebanyakan dari laki-laki kita di negara kita itu larinya ke luar semua. Nah, untuk itu
tipe cowok atau ceweknya kalian tanyakan ke orang luar, seperti apa sih yang mereka inginkan gitu, tipe cowok atau cewek yang mereka inginkan gitu seperti apa sih. Nah, untuk jawabannya itu mungkin mereka yang akan menjawab pertanyaan yang kita ajukan ke lawan bicara kita gitu. Seperti misalkan kamu bertanya ke temanmu atau mungkin PDKT-an dengan orang luar, misalnya kamu bertanya tentang apa sih tipe cowok atau cewek yang kamu sukai gitu kan, dalam artian kayak mungkin bagi dia ya sesuatu hal yang aneh untuk komunikasi seperti ini gitu, tipe cowok atau cewek. Dalam arti kalau misalnya kalian baru bertemu gitu satu sama lain, kalian langsung tanyakan hal seperti ini mungkin belum aja, tapi gue saranin untuk bertanya topik pembicaraan yang 4 poin ini, yang keempat ini kalian bisa lakuin ketika pertemanan kalian dengan orang tersebut sudah lama. Pastikan sudah lama berteman ya, karena kalau misalkan baru-baru berteman, kalau kalian menanyakan perihal hal seperti ini mungkin dianggap hal yang tidak sopan atau yang tidak normal gitu untuk kalangan orang luar gitu. Biasanya kan viewers dari channel gue pribadi biasanya kebanyakannya adalah cowok. Untuk itu biasanya untuk tipe atau cowok atau ceweknya lebih spesifik ke cewek biasanya, atau lebih spesifik ke cowoknya ya, bukan ke cewek, maaf, lebih spesifik ke cowoknya. Untuk ke cewek biasanya dari negara kita untuk nanyain sesuatu ke cowok orang luar gitu, biasanya mereka akan menjawab secara cepat gitu, secara ya lebih apa ya, lebih istilahnya lebih gampang aja gitu untuk bisa menjawab pertanyaan yang cewek Indonesia ajuin ke cowok luar gitu. Tapi kalau sebagian kita dari cowok Indonesianya itu sendiri yang menanyakan perihal ini, biasanya cewek luar yang menjawabnya pun sedikit agak apa ya, agak lama gitu untuk bisa menjawab kriteria atau tipe cowok yang dia sukai gitu. Nah, untuk poin yang keempat seperti itu jawabannya ya. Untuk cara mengatasi kesulitan dalam mencari topik pembicaraan dengan orang luar, itu ya poin yang keempat. Untuk poin yang kelima yaitu bermain tebak-tebakan atau membuat sebuah game untuk menghilangkan rasa bosan. Ya, betul. Poin yang kelima ini sangatlah anjur sekali, karena sebelumnya gue udah pernah coba juga, karena dulu pernah juga sih kita menjalin hubungan sebuah pertemanan itu sudah lama banget, sekitar 1 tahunan lebih lah, atau 1,5 tahun. Pada saat itu emang kita berkomunikasi cukup lama, tapi karena ada waktu kesibukan juga dia dan sayanya gitu, jadi sudah jarang banget untuk komunikasi gitu kan. Terus kemudian seiring dengan berjalannya waktu, untuk komunikasi kembali itu, untuk membangkitkan suasana yang seperti dahulu lagi gitu, itu sangat sulit sekali. Karena apapun yang mau kita bicarakan itu seakan-akan apa ya, sesuatu hal yang udah nggak membuat diri kita dan si perempuannya ini lebih apa ya, canggung, karena udah lama banget kan nggak komunikasi gitu. Nah, dengan tips yang kelima ini gue saranin untuk lu lakuin gitu ketika lu udah kembali lagi komunikasi dengan dia, atau mungkin udah lama pertemanan dengan orang luar juga gitu. Lu lakuin lah tips yang kelima ini. Bermain tebak-tebakan atau mungkin membuat suasana komunikasi menjadi lebih menarik gitu di antara lu dan lawan bicara lu gitu. Nah, bermain tebak-tebakan atau bermain game itu seperti apa sih? Lu bebas mau bermain apa, seperti apa gitu kan. Lu bisa main tebak-tebakan kayak perhitungan, mungkin bisa juga menembak tebak-tebakan kayak teka-teki atau dan lain sebagainya gitu. Itu terserah kalian gitu. Tergantung orang luarnya suka game apa nih, kalian tanyakan terlebih dahulu sebelum kalian mengajak orang luar ini untuk melakukan untuk melakukan tantangan game ini, challenge ini gitu. Kalian tanyakan terlebih dahulu game apa yang kamu sukai gitu. Biasanya kan ke orang luar tuh lebih suka ke perhitungan, mungkin ke teka-teki gitu kan. Gue saranin hal itu lu lakuin gitu. Tapi sebelum lu lakuin itu, lu tanyakan terlebih dahulu ke orang luar. Nah, kalau misalkan dia setuju, kamu setuju, ya udah kamu lakuin gitu. Oke. Capek juga untuk memberikan 5 poin atau 5 tips ini untuk kalian gitu. Karena gue pribadi udah lama banget untuk kenal sama dunia luar gitu, sekitar ya dari 2018 lalu gitu kan. Karena gue tahu banget sifat dan karakter cewek luar itu seperti apa. Makanya buat kalian yang mungkin kesulitan untuk cari topik pembicaranya bagaimana cara menarik perhatian cewek luar itu bagaimana, lo bisa aja tonton di channel Albert Duatalas ini, dari mulai aplikasi apa yang lo harus gunain, bagaimana cara
berkomunikasi dengan baik dengan orang luar itu bagaimana gitu. Semuanya ada di channel ini gitu. Semua dari mulai tata caranya atau prosedurnya supaya kalian tuh lebih mudah aja untuk bisa berkomunikasi dengan orang luar gitu. Mulai dari kayak apa ya, style yang harus lo pakai supaya menarik perhatian orang luar itu seperti apa, udah gue share semua di dalam channel ini. Oke, itu aja yang dapat gue sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru updatean dari channel ini. See you next time, bye.